Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Abu Hanifah, NIM 63040190135. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam, dosen pengampu Pak Saifuddin. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penugasan saya terkait laporan studi kelayakan bisnis Islam. Sebelum memasuki pembahasan tentang aspek-aspek penelitiannya, saya akan mengenalkan apa sih yang akan saya teliti, usaha yang akan saya teliti. Jadi usaha yang saya akan teliti yaitu bisnis kuliner atau bisnis kue pancong. Jadi usaha kue pancong ini saya namakan Kedai Kue Pancong Lumer. Mungkin teman-teman belum pada mengenal apa itu kue pancong. Jadi kue pancong itu sejenis kue pukis yang cara penyajiannya itu dengan cetakan kotak-kotak khusus. Jadi sejenis makanan tradisional lah, salah satu makanan tradisional dari daerah Jawa Barat. Langsung saja masuk ke aspek-aspek penelitiannya. Yang pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama meliputi marketing mix. Marketing mix itu ada 4. Yang pertama ada price, produk, place, dan terakhir promosi. Untuk produk sendiri, kue pancong ini terdiri dari 3 bahan atau 3 adonan. Yang pertama ada pancong original, yang kedua ada pancong green tea, yang ketiga ada pancong red velvet. Selain rasa kue pancong beraneka macam, kami juga menyediakan berbagai macam topping, salah satunya Choco Maltin, blueberry, Oreo, keju, meses, tiramisu, dan Milo. Untuk place, tempat atau lokasi, jadi Kedai Pancong Lumer ini berada di Jalan Hongowicono, nomor Kelurahan Kerajaan Pringapus, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Untuk harga yang ditawarkan kepada konsumen cukup terjangkau, antara dari 6.000 hingga yang termahal 12.000. Selain pancong juga terdapat minuman yang kami sediakan, ada 3 jenis. Yang pertama ada creamy cookies, red velvet latte, green tea latte, yang semuanya itu dengan harga 10.000. Yang terakhir promosi. Untuk menarik minat para konsumen, kami melakukan promosi dengan cara yang pertama penyebaran brosur, yang kedua pembuatan banner, yang ketiga promo untuk soft opening sebesar 10%, dan yang terakhir melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Masuk yang kedua yaitu analisis STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama itu segmenting. Dalam memasarkan produk kue pancong ini perlu dilakukan segmenting terhadap calon konsumen yang ada sehingga pasar yang dituju jelas dan terarah. Untuk segmentasi pasar kue pancong ini, lokasi target pemasaran yang pertama itu sasarannya sekolah, pabrik, dan perkantoran. Untuk target konsumen yang pertama itu siswa sekolah, konsumen usia anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang ketiga masyarakat umum menengah ke bawah dan menengah ke atas. Masuk bagian targeting. Dalam segmen kue bahasa tradisional mungkin sudah banyak pesaing yang menjual kue pancong di pinggir jalan. Akan tetapi produk yang kami tawarkan bukan hanya sekedar kue pancong biasa, namun dengan adanya inovasi rasa dan beraneka macam topping yang disediakan membuat usaha Kedai Pancong Lumer berbeda dengan para pesaing lainnya. Bagian C, positioning. Jadi positioning yang kami gunakan yaitu pertama, atribut kami menyediakan tempat yang nyaman dan unik sehingga dapat menyenangkan konsumen dan membuat mereka untuk kembali lagi ke rumah pancong. Yang kedua, harga atau mutu harga yang ditawarkan tidak terlalu mahal, cukup terjangkau untuk para konsumen.
Dan yang terakhir, pesaing-pesaing dari produk kami dapat dipastikan semakin banyak bermunculan. Masuk ke bagian aspek penelitian kedua, yaitu aspek hukum. Jadi aspek hukum kali ini meliputi yang pertama jenis badan usaha, kedua prosedur perizinan dan legalitas, yang ketiga instansi yang terkait, dan yang keempat jenis izin usaha. Jadi aspek hukum dan legalitas kue kedai Pancong Lumer ini, yang pertama nama unit usahanya yaitu kedai Pancong Lumer, pemiliknya saya sendiri Muhammad Imam Abu Hanifah. Alamat berada di Jalan Honggo Wicono, nomor Kelurahan Kerajaan Pringapus. Untuk legalitas usaha, jenis badan hukum usaha kami yaitu perseroan terbatas PT. Karena usaha ini sifatnya merupakan usaha bersama dengan modal bersama dan keuntungan dibagi bersama berdasarkan besaran proporsi dan masing-masing pemodal, di mana seluruh aktivitas yang timbul dalam pengolahan menjadi tanggung jawab PT. Berikut merupakan aspek legalitas yang dimiliki oleh kedai Pancong Lumer. Yang pertama akta pendirian usaha, yang kedua surat izin usaha perdagangan atau SIUP, yang ketiga surat izin tempat usaha situ, yang keempat tanda daftar perusahaan, dan yang terakhir nomor pokok wajib pajak. Lanjut masuk ke aspek yang ketiga, yaitu aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama fungsi manajemen itu meliputi pertama ada planning, organizing, accounting, dan yang terakhir controlling. Masuk ya planning, dalam hal ini kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan alternatif kebijakan, prosedur dan program sebagai bentuk usaha mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pada aspek ini kita akan membuat suatu perencanaan baik dari sisi sumber daya manusia maupun produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Untuk produk dari kedai Pancong Lumer, kami akan memberikan inovasi pada pengolahan kue pancong, di mana biasanya kue pancong tidak menggunakan topping, tapi akan kami memberikan nuansa yang baru dengan memberikan topping yang beraneka macam dengan bahan baku alami. Misalnya topping yang kita miliki yaitu topping blueberry, Chocomaltin, Oreo, dan lain-lain. Masuk ke lanjut aja masuk ke yang organizing. Pada usaha kedai Pancong Lumer, kami terdiri dari pemilik usaha dan 3 karyawan, yaitu 1 orang kasir, 1 orang pelayan, dan 1 orang koki. Dengan tugasnya adalah sebagai berikut. Pemilik usaha bertindak sebagai kepala usaha dan penanggung jawab utama atas segala sesuatu yang terjadi selama proses produksi serta mengatur dan mengkoordinir manajemen usaha. Untuk kasir, tugasnya yaitu melakukan pembukaan atas transaksi usaha rumah Pancong. Untuk pelayan adalah melayani para konsumen yang datang ke toko kami, misalnya menyiapkan daftar menu dan mengantarkan pesanan. Untuk juru masak atau koki adalah menyiapkan bahan baku dan mengolah bahan baku tersebut menjadi kue pancong siap jadi dan disajikan kepada konsumen. Lanjut, accounting. Seluruh anggota usaha kedai Pancong Lumer bekerja bersama-sama sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan yang sama dalam mendirikan usaha ini. Kedai Pancong Lumer akan dibuka setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 2 siang sampai jam 10 malam, dan hari Sabtu Minggu jam 2 siang sampai jam 12 malam. Untuk controlling, pemilik usaha akan melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap semua bagian agar usaha kedai Pancong Lumer berjalan sesuai dengan perencanaan di awal. Lanjut ke aspek selanjutnya, yaitu aspek ekonomi dan sosial. Dengan dibukanya kedai Pancong Lumer ini cukup membantu masyarakat untuk membuka kesempatan kerja serta dapat menumbuhkan industri lain seperti menumbuhkan supplier lokal dalam pengadaan bahan baku. Untuk saat ini karyawan kedai Pancong Lumer sebagian merupakan warga asli daerah Pringapus. Kedai Pancong Lumer juga akan mengadakan event atau kegiatan yang berkaitan dengan promosi. Pada event akan membagikan beberapa salah satu menu kedai Pancong Lumer kepada masyarakat di sekitar lingkungannya. Dan juga setiap hari Jumat atau pada bulan suci Ramadan, kedai Pancong Lumer akan melakukan kegiatan amal ke salah satu panti asuhan yang ada di daerah Pringapus.
pantai terdekat, di mana akan mengamalkan 100 kue pancong pada yayasan atau panti sosial tersebut. Lanjut ke aspek keuangan. Untuk aspek keuangan, sumber modal untuk usaha kedai pancong lumer mempunyai modal sebesar 30.448.000. Kesimpulan, memulai untuk membuka usaha kuliner merupakan suatu tantangan tersendiri bagi saya. Bisnis ini termasuk usaha yang menjanjikan, terlebih lagi produk yang disajikan memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri yang dapat menarik konsumen. Kedai pancong lumer menyajikan cita rasa yang beraneka ragam dan topping yang dapat dipilih sendiri oleh konsumen sesuai dengan selera masing-masing. Dengan segenap usaha, saya akan menjalankan bisnis dengan manajemen yang baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga usaha ini dapat berkembang dan membuka cabang di daerah lainnya. Dengan peningkatan omset serta penyebaran cabang nantinya, maka gerak langkah usaha ini juga sekaligus berpartisipasi dalam memperkenalkan kue tradisional Indonesia dengan tampilan yang modern. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.